Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Eljon Pageant berkolaborasi dengan Universitas Tarumanegara menggelar open audisi pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara 2023 di Gedung M Untar lantai 8 Jakarta Barat. Kegiatan open audisi diawali dengan talk show membahas tentang pentingnya public speaking bagi generasi muda. Hadir sebagai narasumber yakni dosen Fakultas Psikologi Untar Untung Subroto SPSI MPSI dan Putri Pariwisata Nusantara 2022 Shelia Dema. Talk show ini dipandu oleh host Nami Afrah, Putri Anti Narkoba Indonesia 2021 dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa Untar dari berbagai fakultas. Setelah talk show, Putri Pariwisata Nusantara 2022 Shelia Dema mempresentasikan tentang ajang pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara. Dalam presentasi tersebut, Shelia mengatakan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara berawal dari pemikiran Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia, Martinus Juni Sugiarto, yang ingin menjadikan budaya bangsa sebagai daya tarik dan kekuatan pariwisata sekaligus banyaknya anak-anak muda milenial yang makin menyukai dunia pariwisata. Sejalan dengan ide tersebut, maka diselenggarakan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara pada tahun 2017 yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dosen Fakultas Psikologi Untar Untung Subroto SPSI MPSI menyambut baik diselenggarakan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2023. Untung menilai kontes yang diselenggarakan oleh Yayasan Eljon Indonesia ini dapat mengangkat pariwisata Nusantara ke mata dunia. Menurut Untung, kontes pageant menjadi wadah yang tepat untuk mempertajam kemampuan generasi muda dalam public speaking. Dalam kontes tersebut, para finalis yang notabene merupakan generasi muda dapat belajar banyak tentang public speaking. Kalau pemilihannya kan tergantung ya. Kalau pemilihan kan ada pemilihan pariwisata dan lain-lain. Mereka itu kan adalah brand ambassador. Mereka harus punya kemampuan itu. Ya, harus punya kemampuan public speaking yang baik karena mereka akan mempromosikan itu sesuai dengan si title, si pageantnya. Kemudian pada saat mereka melakukan karantina, kan kemampuan itu diasah, ya. Jadi walaupun dia tidak terbiasa bicara di depan umum, skillnya kurang, kan di dalam pageant itu dia akan dikasih skill, dikasih training dalam waktu yang disebut dengan karantina. Nah, kalau dia mengikuti itu dengan baik, gitu ya, pastinya kemampuan public speakingnya nggak hanya untuk ke konteks pemilihan saja, tapi juga akan berguna pada kehidupan yang lain, misalnya kehidupan profesional sebagai pekerja atau kehidupan personal ketemu dengan orang lain. Itu sih yang kira-kira yang paling banyak dampaknya ketika mereka ikutan kompetisi ini. Nanti pasti akan berguna dalam kehidupan personal atau juga profesional mereka nanti. Menurut saya pemilihan ini bagus karena ini kan akan membuat promo kepada masyarakat Indonesia secara luas. Ya, gak usah ke Korea lah ya. Kalau kita kan cenderung banyak orang yang pengen ke Korea, ke Jepang, gitu, ke Eropa. Di Indonesia juga banyak kok, ya, objek-objek atau tempat pariwisata yang menjadi kebanggaan. Nah, dengan konteks ini mereka itu adalah corong, ya, bahwa sebenarnya kita boleh sih bangga dan juga pergi ke luar negeri, tapi kita juga harus bangga dan juga lebih baik juga harus mengunjungi objek-objek pariwisata di Indonesia. Pertanyaan saya, untuk yang di Jakarta udah pernah ke Monas belum? Padahal udah lama lo tinggal di Jakarta. Yang di Indonesia udah pernah ke Borobudur belum? Padahal Borobudur itu diakui secara dunia. So, mencintai budaya sendiri itu juga penting, tapi menikmati budaya orang lain juga nggak apa-apa. Gitu. Putri Pariwisata Nusantara Shelia Dema mengaku senang dapat terlibat dalam open audisi ini. Ia juga bangga dapat memperkenalkan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara kepada mahasiswa Untar. Senang banget jadi punya teman-teman baru, pengalaman baru. Buat aku pribadi bisa menambah kepercayaan diri juga, bisa bicara di depan umum. Itu nervous banget sebenarnya, tapi tetap keren. Mahasiswa-mahasiswanya excited sekali untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Harapan aku buat audisi ini semoga nanti ada mahasiswa-mahasiswi di Untar untuk mengikuti sebagai satu perwakilan dari kampusnya atau daerahnya untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara tahun 2023 yang ikut berkontribusi memajukan pariwisata dan mengenalkan kebudayaan yang ada di daerahnya. Besar banget sih. Mungkin dari sebagian teman-teman yang belum mengetahui Eljon Pageant, terutama Putra-Putri Pariwisata Nusantara, melalui roadshow seperti ke kampus-kampus gini, jadi menambah pengetahuan juga buat teman-teman. Atau mungkin kadang ada teman-teman itu yang nggak pede, ada yang malu-malu. Mungkin dari kita mengenalkan ini, jadi mereka ada
tertarik buat ikut audisi langsung di kampus-kampus mereka. Belum tahu ini daftarnya gimana sih gitu kan, melalui roadshow kayak gini kita bisa ngejelasin kepada teman-teman alur pendaftaran itu seperti apa gitu. Nanti aktivitasnya itu seperti apa, dari karantina sampai grand final itu seperti apa, sampai nanti setelah grand final itu kegiatan mereka itu apa aja gitu. Termasuk manfaat yang didapat. Iya, benefit. Iya, jadi kita juga sharing sama teman-teman suka dukanya. Jadi proses-proses kita dari aku juga pribadi ikut ini dari awal karantina sampai grand final, sampai selesai grand final itu apa aja sih manfaatnya buat diri aku sendiri gitu. Jadi sharing seperti itu mungkin menambah juga minat teman-teman buat ikut pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara tahun 2023. Menurut Celia, roadshow dan open audisi di kampus merupakan cara yang tepat untuk memperkenalkan dan menarik minat mahasiswa yang ingin ikut di kontes-kontes pageant. Pasalnya ada mahasiswa yang tertarik namun belum mengetahui kontes apa yang sedang diselenggarakan. Tim Eljan Media melaporkan.